Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sip ya, seperti biasa kalau Bu Guru tanya bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya, biar semangat ya. Oke, Bu Guru ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah alamin. Tidak lupa ya Bu Guru ajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena luar biasa nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa bertemu di kelas maya kita pagi ini dalam keadaan sehat. Sebagai insan yang Pancasilais ya, kita harus selalu memulai semua yang kita lakukan dengan doa ya. Nanti setelah doa kita juga harus menunjukkan sikap kita sebagai jiwa nasionalis dengan Bu Guru hari ini mintanya kita hormat bendera ya. Ini kan sudah jam 8 ya. Tadi siapa yang sebelum masuk kelas sudah sholat duha? Coba angkat tangan. Siapa? nggak ada Bu. Oh itu Kak Meta sudah duha itu angkarangan. Iya hebat Kak Meta ya, ternyata Kak Meta adalah. Terima kasih Bu Guru. Iya tolong Kak Meta dipimpin berdoa, kemudian kita bersama-sama hormat bendera ya. Semuanya bisa berdiri dulu, yuk berdiri. Ya silakan Kak Meta. Berdoa teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya kita belajar hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mulai berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut hormat bendera Mbak Meta. Saya putih hormat. Tegak gerak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Kak Meta yang sudah memimpin kita berdoa dan hormat bendera ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Allahumma amin. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bu Guru tidak lupa untuk selalu mengajak kalian untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Kita masih dalam masa pandemi. Semoga dengan kita menerapkan 5M ya, ada memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi ke sekolah ya, tidak terus-terusan dalam kelas maya seperti ini. Baik, selanjutnya Bu Guru ingin bertanya dulu, apakah ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa saja? Siapa ya? Eksplanasi, Bu. Oh iya, pintar sekali ya Kak Meta ya. Kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi, tentang pengertiannya teks eksplanasi ya. Oke, pintar, ternyata masih ingat. Selanjutnya kemarin selain teks eksplanasi kita belajar tentang apa lagi? Komponen listrik, Bu. Oh iya, Mbak Ani ternyata juga masih ingat tentang komponen listrik ya. Komponen listrik kemarin ada apa saja ya yang masih ingat? Apa saja kemarin? Saklar. Oh iya, ada batu saklar baterai, ya yang buat kabel. Iya, batu baterai. Kabel, iya pintar itu Mbak Dia. Selanjutnya apa lagi yang belum ada?
Bolam. Oh iya, ada Lampu. bola lampu Lampu, ya, beserta Kak. dudukannya. Iya, hebat. Baik, jadi hari ini kita juga masih akan mempelajari tentang hal yang sama, yaitu tentang eksplanasi, tes eksplanasi, beserta juga rangkaian listrik. Tetapi kita nanti di tes eksplanasinya itu lebih mendalam, dan di rangkaian listriknya kita tidak hanya mengenal komponen, tapi kita akan mengenal tentang rangkaian listrik. Jadi hari ini ya bisa disimak di dalam layarnya Bu Guru, di PowerPoint-nya Bu Guru tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Banyak ternyata ya yang akan kita lakukan hari ini. Tetap semangat, tidak apa-apa ya. Yang pertama nanti kita akan menemukan struktur teks eksplanasi, kemudian dengan melihat strukturnya kita akan menggali isinya. Setelah menggali isinya kita akan menyampaikan informasinya gitu ya. Kemudian untuk yang muatan pelajaran IPA-nya kita akan mencari tahu tentang pengertian rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian contoh-contohnya, ciri-cirinya, kemudian juga membandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian yang nggak kalah serunya ya, tidak kalah serunya, kalian nanti ya kita akan bersama-sama apa coba? Kita akan membuat rangkaian listrik ya, kita akan praktek menggunakan alat-alat yang sudah Bu Guru bagikan tadi pagi ya. Bu Guru tadi pagi sudah ke rumah kalian untuk membagikan LKPD dan juga alat-alat yang tersedia dari sekolahan untuk nanti kalian semuanya kita bersama-sama praktek membuat rangkaian listrik. Baik, semangat enggak teman-teman, anak-anak? Semangat, Bu. Semangat. Iya, semangat ya. Kita harus semangat. Kita tidak boleh males-malesan. Kita harus semangat biar apa yang kita pelajari itu benar-benar masuk dan membawa berkah bagi kehidupannya kita ya. Biar lebih semangat lagi. Tepuk apa ya? Kalau tepuk semangat bosan lah ya. Kita ganti deh. Kita ganti dengan tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi itu seperti ini. Bu Guru bilang tepuk 1. Yes ya. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Gitu ya. Ya, Bu Guru. Oke, Iya, Bu. siap. Oke, siap-siap. Ayo kita tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. 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 Tepuk 3. Semangat. Sip. Tepuk 4. Konsentrasi. Oke, hebat semuanya ya. Kalian memang hebat. Anak-anak kelas 6 memang hebat. Oke, lanjut. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Tapi sebelum masuk ke materi inti, Bu Guru mau ngasih tahu ya. Kita kan untuk waktu-waktu ini pembelajarannya masih daring ya, masih selalu daring. Kita menggunakan HP kita sama laptop kita setiap hari untuk proses belajar mengajar ya. Ingin guru ingatkan, tolong selalu dicek ya pagi-pagi itu bangun tidur itu sebelum mungkin ke kamar mandi, kita cek HP-nya, baterainya bagaimana, kita cas dulu ya, kita isi baterainya dulu. Karena begini, Bu Guru punya pertanyaan. Pernahkah HP atau laptop kalian itu lowbat ya, dayanya habis, baterainya habis, dan akhirnya mati daya saat kegiatan yang penting, misalnya kita sedang Vicon gitu, pernah? Pernah, Bu. Pernah, aduh Pernah, Bu. iya. Gimana kira-kira perasaannya kalau seperti itu, waktu itu kalian gimana, apa yang kalian rasakan? Bingung, Bu. Bingung. Iya ya. Bu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, jadi setiap pagi ya, karena memang sekarang handphone sama laptop itu sangat penting, kita harus selalu cek kondisinya itu sebisa mungkin harus posisi terisi baterainya, karena kita nggak tahu kadang itu ada jadwal pemadaman listrik gitu. Aduh, kadang juga suka bingung gitu ya. Makanya pagi-pagi itu usahakan HP sama laptopnya dicas dulu. Kemudian Bu Guru akan sampaikan ini tidak
termasuk pelajaran sih, cuman ini juga penting untuk kita lakukan. Hal penting saat mengisi baterai HP ini Bu Guru mendapatkan artikel dan saya rasa ini bisa saya sampaikan kepada kalian supaya kalian juga mendapatkan infonya gitu ya. Hal penting saat mengisi baterai HP itu ada beberapa ini yang Bu Guru ambil dari artikel. Yang satu menggunakan charger asli ya, pakai cas-casan yang asli ya. Karena kalau pakai cas-casan bukan yang asli nanti bisa-bisa merusak HP yang kita beli. Kemudian tidak sampai 100% ya. Menurut penelitian itu optimalnya itu ngisinya itu 80% aja gitu. Kemudian mengecas sebelum benar-benar habis. Kemudian hindari penggunaan power bank atau mungkin menggunakan USB yang dicolokkan ya di laptop. Kemudian juga tidak boleh mengecas pada suhu ruangan yang panas. Hal ini semuanya ini untuk apa? Untuk merawat handphone kita atau laptop kita itu supaya awet gitu ya, supaya tidak mudah rusak gitu. Ya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Halo? Oke, Bu Guru. Iya, Bu. Oke, pintar sekali. Selanjutnya tadi kalau HP-nya nggak dicas gitu ya, mati lampu gitu aja kita panik. Sekarang Bu Guru pengen tanya, bagaimana kalau dalam hidup kita ini ya, sekarang ini tuh nggak ada listrik. Listriknya belum ditemukan gitu. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ayo, ada yang mau berpendapat? Gelap, Bu. Gelap gulita, iya. Takut, iya. Terus belajarnya gimana kira-kira? Belajarnya terhambat. Pakai lilin. Iya. Pakai lilin. Kegelapan, Bu. Iya, terhambat juga ya. Iya, ternyata akan sangat susah ya kalau tidak ada listrik ya. Oke, berarti sekarang sudah ada listrik, kita harus bersyukur ya anak-anak ya, kita harus bersyukur, kemudian memanfaatkannya dengan baik gitu. Oke, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada ya, listrik itu ada karena alhamdulillah ada Bapak Michael Faraday yang waktu itu sudah menemukan listrik gitu ya. Untuk tahu sejarahnya kita bisa baca teks eksplanasi yang Bu Guru tampilkan di layar. Oke, kita akan bareng-bareng ya bacanya ya, bergantian aja Bu Guru tunjuk atau mungkin ada yang menawarkan diri, silakan untuk membaca, nanti setiap paragraf ganti yang baca biar semuanya konsentrasi. Oke, Kak Meta silakan dibaca yuk paragraf 1 dari judulnya dulu. Ya, listrik pengubah wajah dunia. Penemuan listrik telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh penting dalam penemuan arus listrik adalah Michael Faraday. Ya, skip. Oke, terima kasih ya sudah dibacakan paragraf 1 dengan baik. Hebat Kak Meta. Lanjut yuk. Oh, itu Kak Asep yuk. Kak Asep silakan dibaca paragraf 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ya, skip. Oke. Terima kasih Kak Asep ya sudah dibacakan paragraf 2 dengan bagus. Lanjut ke paragraf 3. Siapa berani yuk? Siapa mau baca lagi yuk? Paragraf 3. Aku, Bu, mau. Oke, silakan sayang yuk. Arus Dibaca paragraf listrik 3. yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Oke, skip. Terima kasih ya Kak Idia sudah membaca paragraf 3 dengan baik. Kemudian paragraf terakhir yuk. Siapa yang berani lagi yuk? Saya, Bu. Oke, silakan. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Terima kasih ya Kak Muriani ya, hebat ya. Kalian harus tahu ya nanti selama pembelajaran ini siapa yang aktif belajar, siapa yang aktif menjawab berpendapat. Bu Guru akan menulis di lembar observasi Bu Guru akan mengasih nilai bagi yang aktif menjawab. Jadi nanti silakan berlomba-lomba ya. Ini tadi ada Kak Dia, Kak Meta ya, saya langsung nulis di lembar observasi
kasih Bu Guru ya. Kak Mita, Kak Dia, sama Kak Asep, sama Kak Sri Muryani. Ya, oke, sip. Sudah ada 4 anak yang aktif. Selanjutnya setelah membaca teks eksplanasi berikut, kita kemarin sudah tahu pengertian teks eksplanasi ya. Kita ulang, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan alam itu terjadi. Kemudian agar dapat mempelajarinya atau mendapatkan informasi dengan mudah, teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Ayo siapa yang tahu ya? Apa saja? Kemarin sudah tak suruh belajar loh. Siapa yang tahu? Pernyataan deretan penjelas, Apa ya Bu interpretasi. Guru? Aku lupa nggak belajar kemarin. Aduh, sayangku ya, besok itu kalau Bu Guru nugas suruh belajar itu dipelajari, nanti ketika belajar beneran kalian sudah tahu lah gitu, jadi nanti nilainya bisa bagus kayak itu, kayak Kak Sri Muryani udah pinter tuh, udah belajar semalam ya, hebat. Saya tulis lagi Kak Sri Muryani, wah pinter ya. Iya, sama-sama sayang ya. Benar banget apa yang dikatakan oleh Kak Sri Muryani, bahwa dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagiannya. Ada pernyataan umum, isinya penjelasan awal, kemudian deret penjelas yang isinya berupa rangkaian peristiwanya, sedangkan yang terakhir namanya interpretasi. Ada juga buku yang menyebutkan bahwa di bagian terakhir itu adalah kesimpulan, tetapi Bu Guru ambil rujukan bahwa itu interpretasi, artinya itu penafsiran, pemaknaan, penyimpulan yang berupa pendapat penulis tentang apa yang sudah dijelaskan gitu. Kira-kira sudah paham belum? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau sudah paham dan biar lebih paham lagi tentang teks eksplanasi, Bu Guru meminta kalian ya tadi ya di WhatsApp group ini posisinya sudah berkelompok ya. Oke, iya sudah Bu Guru WA tadi bahwa kalian yang rumahnya dekat langsung berkelompok ya. Nanti karena dalam pengerjaan LKPD nanti kalian dilakukan secara berkelompok. Karena alhamdulillah di tempat kita kan sudah itu sudah PPKM-nya sudah level 3, kita bisa berkelompok di rumah, tapi ya masih belum bisa ke sekolah gitu ya, mungkin semoga nanti sebentar lagi bisa boleh ke sekolah gitu ya. Baik, lanjut di LKPD kegiatan pertama, di sana silakan dibuka dulu semuanya, yuk dibuka LKPD-nya. Ya, hebat, semuanya dibuka. Kemudian Riki dibuka dulu itu LKPD-nya ya, nggak boleh mainan. Oke, kalau sudah dibuka. Oh enggak, itulah ngapain itu. Oke, baik. Lanjut LKPD kegiatan 1 itu bacaannya sama seperti yang Bu Guru tampilkan di dalam PowerPoint-nya Bu Guru. Nah, tugas kalian adalah untuk memilih ya, untuk menentukan mana yang bagian struktur teks eksplanasi. Kemudian paragraf 1 itu bagian apa, 2 kan ada 4 paragraf ya, sampai paragraf terakhir itu bagian apa. Selanjutnya kalian isi informasi yang diperoleh dari yang pernyataan umum itu, informasinya apa saja, seperti itu ya. Silakan diisi, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya, karena kelompokan berarti kan jawabnya lebih cepat ya. Silakan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Iya. Oke, Kak Asep yuk kerjasama, ayo dibantu temennya itu, nggak boleh mainan yuk. Iya, Bu. Ya sip, bagus. Ya sudah bagus ya, Kak Ina sama Kak Dia sudah kelompokan dengan bagus ya, hebat. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan ke Bu Guru. Ada yang menemui kesulitan? Tidak ada ya, oke, hebat. Bagus, sudah 5 menit berakhir, gimana? Sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai. Baik, di dalam tadi kalian sudah menemukan siapa yang
telah penemu yang menemukan listrik ya. Siapa tadi? Universitas Negeri Jakarta yang diselenggarakan oleh IALP Michael Ya, pada betul tahun Farida. 2021. Ya, Lomba bagus. ini diikuti Nah, ini oleh berbagai lembaga karena Pak penelitian Farida mahasiswa sudah dari berbagai menemukan ya, daerah di Pak Indonesia. Farida sudah Dari menemukan akte pengenalan UNM menjadi listrik juara itu simposium dari nasional kategori Beskepar. sudah lama ya, dari beratus tahun yang lalu, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Selain itu, kita juga harus belajar bagaimana menguasai keterampilan dalam membuat rangkaian listrik ya. Pertanyaan Bu Guru, jika lampu di dalam rumahmu itu padam ya atau mati, dapatkah kamu memperbaikinya? Siapa yang sudah berani memperbaiki lampu? Berani Videonya Bu, belum bagus, tampil, Bu. Bu. Takut, Bu. Oh iya sayang ya. Videonya nggak tampil. Oh, videonya belum sayangku ya. Ini baru itu pertanyaan dulu. Karena takut itu tadi Kak Meta bilangnya takut. Iya memang kalau kita belum punya keterampilannya jangan coba-coba ya karena listrik itu berbahaya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa ya. Kita harus terampil dulu. Nanti kalau kita sudah terampil kita bisa menggunakan rangkaian listrik itu dengan aman. Oke, supaya lebih tahu, Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya. Ini videonya Bu Guru buat sendiri, sudah Bu Guru upload juga di YouTube. Nanti kalau misalkan setelah belajar masih pengen belajar lagi bisa dibuka di YouTube. Bu Guru sudah kirim linknya di grup WhatsApp. Oke. Silakan diperhatikan. Nah, kepada Bapak Dr. Muhammad Ardiansyah, SPP, kami silahkan Pak untuk menyampaikan. Nah, adik-adik di sini juga ada ini ya anggota himpunan maupun ketua Misada dan teman-teman lainnya yang sudah hadir juga mengawali kita dari awal pertemuan kita dari pagi. Dan saat ini sudah masuk kepada sesi mereka. Saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Ardiansyah. Ya, terima kasih Ibu Irmawati SPD MPD atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran panitia yang sudah Videonya Budi Stanti nggak terdengar baik sekali mengemas acara ini dalam kayaknya ketutup suaranya Pak. dalam bentuk daring ya. Tambah mengurangi kebermaknaan kita di dalam pengenalan kampus. Saya kira kemarin adik-adik semua sudah banyak mendapatkan kedengaran suara saya ya? Kedengaran di room PPG, Bapak, mohon maaf. Maaf, Pak, suaranya terdengar di room PPG nih. Ya. Iya. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi saya masih terdengar, Pak. Apresiasi sekali kegiatan ini dan pada sesi ini saya diberi sudah saya chat tapi belum dibaca kayaknya. Pengenalan mahasiswa ya. Enggak apa-apa, sambil mak aja. Ya, tidak lupa kita panjatkan syukur kehadirat anak-anakku, anak-anak Ibu Sandi nyimak videonya enggak apa-apa. Kesempatan dan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua dan terima kasih kepada Ibu Kajur ya yang sudah memimpin acara ini dengan baik. Tak lupa juga kita sampaikan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Baik adik-adik sekalian yang sudah hadir di dalam virtual room ini.
itu adalah tetap menomorsatukan kuliah. Ya. Organisasi kemahasiswaan itu atau Anda terlibat dalam kegiatan organisasi sebagai aktivis seperti yang Lanjut Bu Kista. Oke, aman. Silakan lanjut. Iya. Iya. Baik anak-anak, Bu Guru sudah menampilkan tentang video rangkaian listrik sederhana. Bagaimana? Apakah kalian suka menyimak videonya? Iya, di sana sudah dijelaskan ya apa itu rangkaian listrik, paralel, seri, kemudian juga ada campuran. Tetapi untuk hari ini kita belajarnya untuk yang seri dan paralel dulu ya, gitu. Bu Guru sengaja hanya menampilkan tentang dasar-dasarnya saja karena Bu Guru ingin kalian lebih memahami lagi dengan melakukan penelitian sendiri. Kalian melakukan percobaan sendiri untuk mengetahui ciri-ciri beserta juga kekurangan dan kelemahan dari rangkaian listrik ya, gitu. Tapi yang perlu Bu Guru ingatkan ya, kita yang kita gunakan untuk percobaan nanti, kita hanya menggunakan rangkaian listrik sederhana itu sumber tegangannya adalah kita gunakan batu baterai ya. Karena apa? Karena listrik itu dibilang penting juga penting, tetapi dibilang bahaya juga bahaya ya. Kemarin itu kita ingat ya, beberapa bulan yang lalu ada ya seorang pemuda masih satu dusun dengan sekolahan kita itu ada yang sampai meninggal karena dia terkena arus listrik ya, ada konslet kemudian dia kena dan akhirnya meninggal. Makanya kita harus hati-hati. Maka dalam percobaan ini kita tidak menggunakan rangkaian sumber yang dari PLN karena itu tegangannya sangat besar. Kita menggunakan batu baterai saja gitu. Tapi sebelumnya semuanya sudah paham ya tentang komponen-komponen listriknya ya? Sudah, Bu Guru. Oke, biar ingat aja ya, nanti Bu Guru sudah tadi pagi sudah menyampaikan kepada kalian tentang alat-alatnya ya. Di sini yang kecil seperti ini yang bisa diceklik-ceklik, apa namanya ini? Saklar. Oke, saklar. Kemudian Bu Guru juga sudah membagikan masing-masing kelompok. Bu Guru sudah bagikan apa namanya? Batu baterai. Iya, masing-masing ada 4 batu baterai. Kemudian juga Bu Guru sudah membagikan kabel. Oke, kabel ya, sudah membagikan kabel. Kemudian satu lagi yang penting nanti untuk memeriksa rangkaiannya nyala atau tidak, Bu Guru sudah membagikan sebentar, laptopnya Bu Guru. Oke, Bu Guru sudah membagikan ini kecil banget, tak kelihatan ya? Lampu. Ini dudukan lampunya sayang, dudukan ya. Ini dudukan lampu atau petengnya. Ini petengnya, sedangkan lampunya juga sudah Bu Guru bagikan. Kita pakai bola lampu yang kecil-kecil ya, bola yang kecil-kecil seperti ini. Kalian perhatikan dengan baik. Kalian juga harus memperhatikan tentang keselamatan kerja ya. Bu Guru share screen lagi, coba untuk menyajikan LKPD-nya sambil silakan kalian amati di sana di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan, silakan diamati, dibaca, misalkan ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Coba dipahami dulu, kemudian nanti kalian juga bisa mencari sumber-sumber referensi lain menggunakan HP-nya kalian ya, pakai HP biar nanti mendapatkan informasinya lebih banyak lagi ya. Ya. Jadi lebih untuk memahaminya kalian mengerjakan LKPD, nanti ada kegiatan 2 sampai dengan kegiatan 4. Di sana sudah jelas Bu Guru tuliskan petunjuk-petunjuknya. Yang pertama di LKPD 2 kalian membuat gambarnya, gambar modelnya dulu, alat-alatnya seperti yang tertera di dalam LKPD ya. Kemudian selanjutnya pada kegiatan 3
kalian setelah membuat modelnya jadi, kalian memasangkan alat-alatnya tadi yang sudah Bu Guru sediakan tadi untuk dipasang ke dalam model yang kalian buat. Kemudian yang terakhir ada persoalannya untuk dicoba, kemudian didiskusikan bersama kelompok, hasilnya ditulis di dalam lembar pengamatannya, dalam hasil pengamatannya. Seperti itu, Bu Guru kasih waktu 10 menit ya, silakan dilaksanakan LKPD-nya. Sekali lagi kalian bisa melihat di internet untuk mencari contoh-contoh gambar model rangkaiannya. Nanti salah satu off dari live dari Meet-nya untuk HP-nya digunakan mencari referensi. Oke. Sudah 10 menit ya. Ada yang ditanyakan? Hampir 10 menit ini. Bagus. Untuk Asep, kemudian untuk Kak Meta ya, silakan. Itu temennya itu dibantu itu, kayaknya kesulitan itu Mbak Ani-nya dalam apa? Menuliskan itu. Ya Bu, Itu Mbak Ani nggak belajar kok Bu. Tadi udah belajar, tapi Iya, belum paham Bu. Iya. Ayo saling membantu, satu kelompok itu satu tim, jadi kalian harus saling membantu ya, tidak boleh sendiri-sendiri ya. Satu bisa, yang lain juga harus bisa ya. Yuk, Nanti kalau aku bantu Mbak Ani, nilaiku dibagi 2 sama Mbak Ani, nggak mau. Mbak Meta nggak mau bantu aku Bu. Nanti yang mau bantu temennya justru naik nanti dapat nilai yang lebih bagus lagi karena kalian bisa kerjasama. Iya, udah dibantu ya. Iya. Sip. Karena Mbak Meta udah bantu Mbak Ani, nih tak kasih tambahan nilai nih, sudah kerjasama dengan baik ya, tak tulis di lembarnya Bu Guru. Oke. Iya, semuanya ya kerjasama, iya itu Kak Sumarni, bagus, sudah kerjasama bareng sama Kak Fitri, ya hebat semuanya ya. Baik, karena sudah 10 menit sayang, sekarang waktunya presentasi ya. Ayo presentasikan. Siapa ya yang mau presentasi, kelompok siapa dulu? Oh iya, bagus. Kelompoknya Kak Riki ya. Silakan dipresentasikan untuk LKPD-nya dari LKPD 1 ya. Bu. Oke, iya bagus sekali penampilan dari Kak Riki ya, teman-teman ya. Beri aplaus untuk Kak Riki yuk. Oke, sip. Bagus. Iya, ada yang mungkin mau menanggapi penampilannya Kak Riki? Aku Bu. Oke, bagaimana sayang? Penampilannya Kak Riki, bagaimana Kak dia? Bagus, udah sesuai dengan arahannya Bu Guru. Oke, hebat, iya. Itu tapi Ya, sudah tulisannya memberi kurang masukan jelas Bu Guru, semuanya. tulisannya Pak Riki jelek Bu Guru. Oh, iya Ternyata nggak memang boleh kayak apa ya, gitu, ayo nakal. tulisannya itu ya kalau bisa bagus, tetapi walaupun seperti itu kita harus menghargai ya Kak Meta ya, kita nggak boleh apa kayak membuli ya, nggak boleh itu bilang temennya jelek ya, mungkin Kak Rikinya butuh belajar lagi biar tulisannya rapi ya, nggak apa-apa ya Kak Riki ya, besok dikembangkan lagi, udah hebat kok ya, kayak gitu, hebat, bagus. Ya, semuanya sudah presentasi ya kali ini ya, juga sudah saling memberikan tanggapan. Selanjutnya, Bu Guru, kalau ada yang ditanyakan lagi tidak? Sudah Bu. Iya Bu. Ya, sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, berarti waktunya kita melakukan evaluasi. Bu Guru, silakan dicek di grup WhatsApp-nya. Bu Guru sudah mengirimkan link evaluasi dalam Google Form-nya ya. Dalam Google Form-nya sudah Bu Guru tuliskan berupa kuis dalam Google Form. Silakan dikerjakan ya. Dikerjakannya nanti sebisa mungkin dalam waktu sebelum jam pulang sudah selesai ya nanti ya. Bagus. Selanjutnya kalau sudah, berarti saatnya kita untuk melakukan yang namanya menentukan kesimpulan ya dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari? Eksplanasi Bu. Rangkaian listrik Iya, Bu. ada Rangkaian listrik, Iya. seri paralel. Oke, listrik seri Penemu paralel. listrik Kemudian Bu, di awal penemu tadi, listrik. Penemu listrik. iya, penemu listrik tadi kita bacanya dari teks apa namanya? Eksplanasi. Dari teks eksplanasi. Ya, bagus, hebat ya. Jadi kita belajar tadi kesimpulannya adalah teks eksplanasi tadi dari yang para dia penemu listrik tadi kita simpulkan bahwa terdiri dari
3 bagian atau 3 struktur, ada pernyataan umum, kemudian deret penjelas, dan yang terakhir yaitu interpretasi. Kemudian rangkaian listrik juga ada seri, paralel, dan campuran beserta kelebihan dan ciri-cirinya masing-masing ya, ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing seperti yang tadi sudah dilaporkan dalam presentasi kelompok tadi dan sudah dikoreksi bersama-sama. Ya, jadi anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini ya, sudah bagus semuanya, sudah baik, sudah aktif juga ya. Nanti yang belum aktif lain kali untuk pertemuan mendatang semoga lebih aktif lagi ya, biar nanti nilainya juga bagus gitu. Kemudian selanjutnya Bu Guru juga sudah mengirimkan ya, nanti dicek di grupnya, di grup WhatsApp-nya, nanti Bu Guru sudah mengirimkan link untuk mengisi tentang apa saja yang kalian pelajari, kemudian bagaimana perasaan kalian itu ya untuk merefleksi pembelajaran kita. Sudah Bu Guru kirim link di Google Form, nanti silakan diisi ya, seperti itu. Kemudian ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, sudah paham ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, berarti semuanya sudah bisa memahami apa-apa yang ingin Bu Guru sampaikan tadi ya, dari teks eksplanasi, kemudian juga sudah bisa memahami untuk rangkaian listrik, bahkan kalian sudah bisa membuat rangkaiannya dan sudah tadi dipresentasikan secara kelompok. Wow, hebat ya, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat, sip ya, tingkatkan terus. Ya, baik, selanjutnya karena semua sudah paham, juga tidak ada pertanyaan lagi, nanti Bu Guru sampaikan dari hasil tesnya kalian yang di Google Form nanti langsung bisa keluar skornya. Kemudian nanti yang nilainya masih di bawah 7 berarti harus mengikuti remedinya Bu Guru ya. Nanti akan ada link lagi untuk remedi dan juga ada link lagi untuk yang nilainya 70 ke atas. Yang pasti simak selalu grup WhatsApp yang kita miliki di kelas 6. Kemudian juga untuk yang ingin mempelajari tentang materi tadi, video yang Bu Guru putarkan, kalian bisa juga nanti melihat di YouTube, channel YouTube-nya Bu Guru ya. Silakan nanti dilihat di sana, sudah Bu Guru upload di sana agar kalian tidak lupa atau kalian ulangi lagi di rumah, semoga semakin paham gitu ya. Selanjutnya untuk besok kita akan bertemu lagi di room-nya masih sama, kemudian di link-nya masih sama, kemudian kita sepakati besok karena besok itu hari Jumat ya, kita mulainya awal saja ya, kita mulai jam 7 kita akan bertemu lagi, kita akan membahas tentang masih teks eksplanasi tentang lampu pijar ya, penemu lampu pijar. Kemudian besok kita akan belajar matematika ya, kita akan belajar tentang lingkaran. Jadi nanti tolong setelah evaluasinya selesai, kalian di rumah belajar dulu supaya besok kita belajarnya kalian sudah tahu, jadi gampang untuk menyerap ilmunya gitu. Oke, baik, sudah hebat ya kalian hari ini. Pesan Bu Guru ya, tadi kita harus bersyukur karena sudah ada listrik, kita manfaatkan dengan baik, dengan bijaksana, tidak boleh boros, dan juga kita harus hati-hati dalam menggunakan listrik agar tidak berbahaya. Bu Guru harap kalian selalu semangat dalam belajar, tetap menerapkan pula protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat 5 waktu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah, karena waktunya juga sudah habis, Bu Guru ingin untuk salah satu memimpin doa, karena tadi di checklistnya Bu Guru dalam lembar pengamatannya Bu Guru tadi ternyata yang paling aktif itu adalah Kak Diah ya. Kak Diah ini bagus sekali keaktifannya. Saya ya tepuk tangan untuk Kak Diah ya, hebat hari ini, juara pemeroleh bintang terbanyak adalah Kak Diah. Hebat ya. Selamat Kak Diah. Iya, terima kasih. Untuk yang lain, yuk berlomba-lomba besok harus menjadi sang juara. Oke. Ya, sip.
Selanjutnya yuk Kak Dia, Bu Guru minta tolong dipimpin berdoa sebelum kita selesai pelajarannya. Silakan Kak Dia. Teman-teman, sebelum kita pulang mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Guru. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran Bu Guru dengan baik. Sampai jumpa lagi besok ya. Tetap semangat. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Juliadi, berantakan. Saya kira satu penampilan dari Bu Kistanti yang cukup memesona dan mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan sangat terstruktur. Untuk penanggap saya persilakan. Iya Pak. Ibu siapa tadi yang jadi penanggap? Ibu Sri ya? Pak, Bu Sri Muryani Pak. Ya, silakan Bu Sri Muryani. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mohon maaf ini sebelumnya mohon izin ya Bu Kistanti untuk menyampaikan tanggapan saya dari Bu Kistanti tadi. Menurut saya Bu Kistanti tadi sudah melaksanakan ini pembelajarannya dengan sangat baik, sudah runtut. Nah, tadi karena ada terkendala tadi sedikit mungkin jadi Bu Kistanti agak jadi bingung mungkin untuk langkah-langkah selanjutnya di pas inti kegiatan ya. Ya. Kemudian ini untuk dari pendahuluan dulu ya Bu, dari pendahuluan tadi sudah menyapa peserta didik dengan baik. Kemudian ada pembiasaan sholat duha dan hormat bendera. Menurut saya itu sangat bagus ya Bu, bisa menanamkan nilai karakter siswa juga ya. Nah, kemudian tujuan persepsi dulu sudah bagus dan lengkap tadi udah mengaitkan materi sebelumnya juga. Kemudian tujuan sudah dituliskan dengan lengkap dan penyampaiannya Bu Kistanti tadi secara tersirat. Jadi menurut saya itu cukup efektif ya. Ya, kemudian di sini mohon maaf saya tadi menemukan ada di sini tertulis mengabsensi siswa, menanyakan kehadiran peserta didik, tapi tadi belum terlihat. Baik. Iya, di situ Bu. Kemudian tadi di pemberian motivasi siswa untuk tepuk tadi udah bagus sekali Bu. Kemudian di RPP nanti bisa diperbaiki ini, tadi namanya tepuk semangat. Tapi Bu Kistanti menyampaikannya tepuk konsentrasi. Gitu. Ya. Kemudian di bagian inti, tadi sudah dilaksanakan dan runtut sesuai dengan model pembelajaran PBL ya Bu ya. Kemudian interaksi dengan siswa sudah baik, namun perlu memperhatikan semua siswa. Tidak hanya yang aktif saja yang dipanggil namanya. Kemudian media yang digunakan, menarik ada videonya tadi Bu. Kemudian ini juga sudah terlihat penggunaan lembar pengamatan sikap, keterampilan, dan sosialnya sudah terlihat tadi. Nah, di sini tadi saya menemukan, nih, dimulai penugasan di LKPD 1 tadi kan sudah sangat bagus. Namun untuk yang ke LKPD 2, 3 dan 4 tadi Bu Kistanti pemaparannya kepada siswa itu ini apa namanya? Kalau tugasnya itu dilaksanakan secara berkelompok, tadi mungkin lupa di awal belum disampaikan secara berkelompok. Nah, jadi siswanya tadi ada yang kebingungan, ada yang tanya, bagaimana pengerjaannya belum tahu Bu, tadi karena belum disampaikan secara berkelompok. Nah,
Jadi siswanya bingung ya Bu di situ. Kemudian untuk di bagian ini tadi yang kebingungan Bu, nanti kayaknya mulai dari langkah-langkah nomor 22 sampai nomor 32. Karena langkah-langkahnya banyak sekali ya Bu di sini. Kemudian di bagian penutupan tadi sudah dilaksanakan dengan baik juga. Udah ada pemberian motivasi dan penanaman nilai karakter. Kemudian siswa tadi diberi reward dengan bintang. Itu menambah semangat siswa ya, Bu. Sangat bagus itu menurut saya. Nah, tadi di sini tertulis, namun ini Bu kekurangannya tadi. Tadi Bu Kristanti menuliskan setelah refleksi, ada tanya jawab kepada siswa. Apa ada siswa yang belum paham tentang materi hari ini tadi belum disampaikan. Kemudian belum ada umpan baliknya juga. Untuk selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya sudah sangat spesifik tadi Bu. Sudah, itu dari saya. Mohon maaf ya Bu. Begitu, Terima kasih justru. semoga Bu Kristanti berkenan. Dan saya mohon maaf atas tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ya, Yani. sama Bu. Mohon maaf ya Bu Kristanti ya. Makasih banyak Bu Sri Mulyani atas masukan-masukan yang disampaikan untuk Ibu Kristanti. Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Ibu Sri Mulyani itu bisa menjadi bahan perbaikan bagi Ibu Kristanti ke depannya. Saya kira secara umum itu Bu Kristanti sudah menampilkan proses mengajar yang luar biasa. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri tadi, saya kiranya itu menjadi perhatian oleh Bu Kristanti ke depannya. Kemudian, kalau saya sih hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan, sedikit tentang di kegiatan refleksi. Itu menyangkut masalah jawaban dari perasaan anak-anak ketika mengikuti pelajaran hari ini. Kalau menurut saya sebaiknya nggak usah ditunda Bu ya, lebih baik langsung dipaparkan saja. Ya, supaya ketika ada anak-anak yang misalnya jawabannya saya kurang ini Bu, saya misalnya kurang apa yang Paham. Sinyalnya Kak Juliadi hilang kayaknya. Kak Juliadi suaranya tidak bisa terdengar. Pak Juliadi mic-nya masih off, Pak. Pak Juliadi terkendala sinyal apa mic-nya lupa belum dibuka ya? Pak Ardiansahnya juga kayaknya nggak ada ya. Pak Adi double job. Pak Juliadinya nggak ada ya? Multitasking. Tanggal 17 mau ngapain ya? Itu temanku itu mau ngapain? Maaf Bapak Ibu ya, terputus tadi. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya kira tadi sudah jelas ya bahwa di kegiatan refleksi itu sebaiknya langsung disampaikan hasilnya ya, diutarakan, diinformasikan kepada peserta didik untuk langsung mengutarakan bagaimana perasaan mereka ketika sedang melaksanakan sedang mengikuti
kegiatan belajar hari ini bersama Ibu Guru, supaya Ibu Guru juga langsung menanggapi. Misalnya Ibu Fitri mungkin tidak enjoy mengikuti pelajaran hari ini, bisa langsung ditanyakan, kenapa kenapa Nak Fitri kurang enjoy, apa masalahnya, ya begitu. Kemudian saya kira langkah-langkah kegiatan mengajar seperti penilaian sikap, penilaian keaktifan peserta didik saya kira sudah dilaksanakan tadi semua oleh Bu Kistanti. Saya kira sudah cukup baik, terlepas dari saran-saran dari Bu Sri tadi. Saya kira itu Bu Kistanti, dan itu menjadi contoh buat teman-teman yang lain, khususnya yang belum tampil dan yang sudah tampil itu. Nanti ketika di UKIN itu dilaksanakan hal-hal yang menjadi saran-saran dari teman-teman, dari saya sendiri, dan dari Pak dosen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin Pak dosen sudah standby juga. Saya persilakan Pak dosen untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan dari terhadap Ibu Kistanti. Silakan Pak dosen. Rupanya Pak dosen masih ada kegiatan lain, dan hari ini untuk sesi pertama ini saya kira sudah tiga-tiganya sudah selesai ya Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri saja ya untuk sesi pertama ini, karena saya lihat Pak dosen masih sibuk, jadi ada baiknya kita akhiri saja. Atau